Pesan Padre Pio hari ini 13 Januari. Pencobaan adalah tanda yang pasti bahwa jiwa sangat berkenan kepada Tuhan. Pesan pada malam hari ini sangat singkat, ya, tetapi kita lihat ada beberapa yang mungkin sulit dipahami. Ini diambil dari kumpulan surat-surat ketiga, ya. Di sini dikatakan godaan adalah tanda pasti bahwa jiwa tersebut berkenan pada Tuhan. Ini memiliki makna yang mendalam. Tentunya dalam konteks spiritualitas Kristen. Makna pesan ini yang cukup singkat, tapi sangat mendalam. Kita lihat dari pencobaan atau godaan itu sebagai ujian rohani. Padre Pio mengajarkan bahwa godaan atau pencobaan bukanlah tanda bahwa seseorang jauh dari Tuhan, melainkan sebaliknya, tanda bahwa seseorang sedang dalam proses mendekatkan diri kepada Tuhan. Pencobaan atau godaan seringkali datang kepada mereka yang berusaha hidup dalam kebenaran dan kesucian. Mungkin kita juga sering mengalami ya, ketika kita berusaha untuk baik, untuk melakukan yang lebih baik lagi, rasanya pencobaan, godaan datang. Yang kedua, bahwa kesetiaan dalam ujian. Ketika seseorang mengalami pencobaan atau godaan, hal itu adalah kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan dan iman kepada Tuhan. Jadi kita memandangnya terbalik ya. Bukan kemudian pencobaan kita lalu membawa kita kepada kejatuhan. Dengan menolak pencobaan atau godaan, jiwa tersebut menunjukkan bahwa ia lebih memilih kasih Tuhan daripada kenikmatan duniawi. Pesan malam hari ini sungguh luar biasa ya, satu paradoks. Lalu pertumbuhan rohani. Pencobaan atau godaan itu bisa menjadi sarana untuk pertumbuhan rohani. Melalui tentunya perjuangan melawan godaan atau pencobaan. Sehingga jiwa itu menjadi lebih kuat, lebih matang dalam iman. Di sini dikatakan jiwa sangat berkenan kepada Tuhan. Lalu bagaimana kaitannya dengan kitab suci? Matius 4 ayat 1-11. Nanti silakan baca ya. Yesus sendiri mengalami pencobaan atau godaan di padang gurun. Namun ia tetap setia kepada kehendak Bapa. Ini menunjukkan bahwa godaan atau pencobaan adalah bagian dari perjalanan rohani. Bahkan juga Yesus mengalami. Yang kedua nanti silakan juga dilihat ya di dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat ini menegaskan bahwa ada berkat dan penghargaan bagi mereka yang setia dalam menghadapi cobaan atau godaan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kembali lagi ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu memberikan kekuatan dan jalan keluar dalam menghadapi godaan. Kalau kita datang kepadanya, tapi kalau kita ikut godaan itu, kita masuk ke dalam pencobaan itu. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan. Itu kemudian mengolah kita, menata kita untuk justru jiwa kita berkenan kepada Tuhan karena kesetiaan dan ketaatan kita. Bagaimana refleksi kita dengan pesan yang singkat tapi penuh makna ini?
menerima godaan sebagai bagian dari perjalanan iman. Godaan atau cobaan tidak harus dilihat sebagai sesuatu yang negatif, tetapi sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperkuat iman. Refleksi yang lain itu bagaimana kita mengandalkan Tuhan saat menghadapi godaan atau cobaan. Penting untuk mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan sendiri. Bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari kalau ada cobaan, ada godaan, apakah kita pusing sendiri atau kita datang kepada kaki Yesus dan meletakkan semua pergumulan kita dan mohon pertolongannya? Doa, sakramen, dan meditasi pada firman Tuhan adalah alat penting untuk melawan godaan atau cobaan. Lalu bagaimana kita melihat cobaan atau godaan sebagai tanda kasih Tuhan? Jika godaan atau cobaan adalah tanda bahwa jiwa kita berkenan di hadapan Tuhan, maka setiap cobaan atau godaan adalah panggilan untuk lebih erat bersatu dengan Tuhan, menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak-Nya. Ya, lihat bagaimana Padre Pio sangat indah ya, menuliskan hanya dua baris, satu kalimat, tetapi maknanya luar biasa. Nah, pesan ini mau mengajarkan bahwa dalam setiap tantangan, godaan, cobaan, ada kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan dan cinta kepada Tuhan, dan serta bertumbuh dalam kesucian dan kedekatan dengannya. Luar biasa pesan pada malam hari ini ya. Bicara tentang cobaan, tetapi membawa jiwa berkenan kepada Tuhan. Nah, sekarang kita tahu bagaimana caranya, lewat pesan dari kitab suci dan juga refleksi. Semoga pesan pada malam hari ini menginspirasi kita untuk tidak takut melewati cobaan atau godaan. Tapi kita bersatu dengan Tuhan, karena lewat cobaan itu membawa kita taat kepadanya. Mari kita sampaikan salam kita. Salam Padre Pio,